Assalamualaikum semuanya, balik lagi di YouTube channel aku, Ayu Lia. Kabar kalian semua, mudah-mudahan sehat semuanya. Dan balik lagi di konten aku. Sebetulnya konten aku itu memang kan diawali dengan tadinya mau konten misteri, tapi takutnya kayak banyak juga yang pengen keseharian aku. Jadi mohon maaf banget kalau kalian semua yang tiba-tiba suka nontonin konten aku itu belanja-belanja dan belanja atau kegiatan sehari-hari, itu kok tiba-tiba sekarang jadi cerita misteri gitu. Jadi aku minta maaf di awal dulu nih ya. Jadi seperti biasa, kalau konten misteri ini aku saranin buat kalian semua yang penakut, khususnya aku bikin serileks mungkin cerita-cerita pengalaman misteri aku di sini. Jadi buat kalian semua yang memang penakut, jujurly aku basicnya adalah anak yang penakut gitu. Tapi keadaan yang mengharuskan aku bisa lebih kuat gitu ya. Jadi hal-hal yang seperti ini tuh udah biasa aku lalui dari aku kecil. Tapi buat kalian semua yang mungkin followers baru aku, subscriber baru aku, dan teman-teman baru aku, kalian bisa nonton dulu video, ada satu video yang udah aku upload udah lumayan lama. Jadi di situ tuh videonya itu menceritakan tentang indigo, anak indigo. Jadi aku menceritakan diri aku ketika aku kecil mengalami hal-hal apa. Jadi kalian bisa lebih paham aku itu seperti apa di video yang udah pernah aku posting sebelumnya. Nanti linknya ada di deskripsi, kalian bisa klik aja untuk nonton itu dulu biar kalian makin paham gitu loh. Aku itu indigonya seperti apa, terus cara melihatnya seperti apa. Oke, sebenarnya aku punya dua tema yang akan aku ceritakan tuh sebenarnya udah lama banget. Kalau buat kalian teman-teman yang berteman dengan aku di WhatsApp itu juga pasti udah tahu dua tema yang akan aku bahas. Tapi sepertinya aku mau membahas tema-tema yang masih lumayan nggak berat-berat banget gitu ya untuk sharing ke kalian. Jadi aku kali ini mau membahas tentang makhluk-makhluk yang kasat mata yang aku temuin di rumah aku sendiri. Oh ya, by the way, mohon maaf banget kalau backgroundnya ini aku kebetulan recordnya di kamar, mumpung anak-anak juga lagi nggak ada, jadi aku sempetin bikin video ini. Jadi buat kalian semua yang belum subscribe, tapi sering nontonin video-video aku, jangan lupa subscribe-nya dulu ya. Juga kalau misalnya fokus mata aku nggak ke kamera, karena di depan aku jujurnya ada kaca, jadi aku lebih sering ke arah kaca ya. Oke, jadi aku mau cerita dulu gimana sih perjalanan aku mendapatkan rumah ini yang sekarang aku tempatin. Jadi ini tuh rumah aku beli secara inden. Jadi tahun 2018 ya. Tahun 2018 itu kita memutuskan untuk membeli rumah ini. Tapi kondisinya pada saat itu adalah masih berupa tanah gitu. Indennya tuh yang memang belum ada bangunan gitu. Jadi masih tanah, kita hanya dikasih lembaran kayak petanya gitu loh untuk memilih nomor-nomor rumah. Dan pada saat itu juga hanya ada beberapa unit, tinggal sedikit lagi gitu ya. Pilihnya juga enggak yang gimana-gimana banget, jadi ya udahlah yang ini aja deh mbak gitu kan. Kita ngobrol sama marketingnya waktu itu. Akhirnya dipilihlah nomor rumah yang sekarang. Dan indennya itu 1 tahun. Jadi dari kita tahun 2018, terus kita pilih nomor rumah, lalu inden 1 tahun untuk pembangunannya. Pada saat pembangunan itu jarang juga untuk aku survei, maksudnya untuk datang gitu ya ke rumah. Karena posisinya pada saat itu aku itu tinggalnya nggak di daerah rumahku. Kebetulan ini rumahnya tuh di daerah Bekasi. Buat kalian semua yang warga Bekasi mungkin tahu lokasinya. Aku nggak akan nyebutin di mana karena ini sebetulnya privacy ya, tempat tinggal. Tapi mungkin ada beberapa teman yang mungkin tetangga aku nonton video ini. Jadi
tahun 2019 jadi bangunannya. Nah sebelum jadi itu kita masih ngeliat tuh lapangan. Jadi kalian bisa sambil ini ya, sambil mungkin membayangkan gitu ya dari cerita aku. Jadi lapangan yang cukup luas gitu. Kita nggak tahu nih lokasi rumah kita tuh yang mana gitu kan. Terus pada saat melihat itu seperti biasa, aku kalau misalnya ke tempat-tempat itu bisa melihat masa sebelumnya gitu. Aku hanya melihatnya sebetulnya ini tanah gitu ya, tanah sudah rata, lapangan yang siap dibangun rumah gitu. Tapi aku melihatnya pada saat itu adalah kayak banyak ilalang justru. Banyak ilalang, itu di penglihatan aku ya, penglihatan yang seperti biasanya aku bisa dikatakan menggunakan mata batin aku untuk itu gitu. Karena aku tidak mau salah langkah lagi untuk memilih rumah. Karena pengalaman pertama itu ada cerita juga tentang pengalaman memilih rumah yang menurut aku fatal. Tapi aku nggak akan ceritakan di sini ya. Jadi aku melihat itu tanah itu ilalang, tinggi ilalangnya gitu. Terus ada banyak beberapa pohon besar, lalu ada seperti rawa. Aku melihat ada air soalnya, seperti rawa seperti itu. Flashback aku melihat di tanah yang nantinya akan dibangun menjadi satu klaster gitu. Dari situ aku ya udahlah ya, Bismillah. Menurut aku ya, sepengalaman aku dimanapun aku tinggal itu pasti ada gitu. Mereka itu ada di sekeliling kita. Mereka itu sama kok seperti kita. Mereka punya kehidupan juga yang sama seperti kita, punya aktivitas juga. Jadi tinggal bagaimana mereka hidup berdampingan dengan kita tuh nggak ganggu. Itu aja sih pengennya aku kan. Nah, waktu rumahnya jadi gitu ya, belum jadi 100% tapi sudah ada tampak bangunan, barulah kita tahu kan, oh ini yang nantinya rumah kita gitu. Oke, lanjut masuk gitu ya. Serah terima kunci. Setelah serah terima kunci itu kita nggak langsung nempatin karena memang aku itu waktu itu abis lahiran, jadi aku pengen, karena memang alhamdulillah ada dana untuk renov, jadi kita tuh mutusin buat langsung renov biar nanti tuh kalau nempatin tuh udah yang nggak berdebu lagi, karena ini rentan ada bayi ya, pikiran kita seperti itu. Jadi dibangun dulu pada tahun 2019 ini, dibangun dulu kira-kira sekitar 6 bulanan ya, sampai akhir tahun 2019 itu baru kita nempatin rumah gitu ya, pindahan di bulan Desember akhir ya, mendekati tahun baru gitu. Nah jadi itu singkat cerita aku beli rumah yang sekarang aku tempatin. Terus bagaimana sih pengalamannya gitu ya? Pengalamannya itu justru sebenarnya dari waktu abis serah terima kunci kan aku langsung renov. Nah, tukang-tukang inilah yang pernah dikerjain mungkin ya sama makhluk-makhluk itu gitu. Jadi aku tuh memang karena memang punya baby, terus rumahnya juga waktu itu bukan di Bekasi, jadi aku memutuskan untuk kasih ke orang tua aku untuk kayak kontrol tukang, kayak gitu-gitu ya, kontrol bangunan gitu. Jadi kita jarang sih, weekend aja paling, itu pun juga nggak sering gitu kan. Nah waktu itu mama aku cerita, jadi posisinya itu tukang itu tidurnya di kamar utama aku yang sekarang ini aku record. Jadi tidurnya di sini, di bagian bawah itu ada satu kamar, itu nggak ditempatin sama tukang, kamar mandi juga nggak dipakai sama sekali, karena tukangnya itu lagi fokus untuk renov di bagian bawah. Karena kebetulan di bagian bawah itu posisinya rumahnya itu tuh masih ada tanah lebih yang harus di renov gitu ya, di dak gitu. Jadi area bawah itu yang lagi di renov. Nah terus kata tukang-tukangnya itu tuh sering kali di kamar mandi aku yang ini di atas, ini kan di di lantai 2 itu ada kamar mandi juga. Itu keran airnya suka
nyala sendiri gitu, katanya sih gitu. Cuma ya mungkin namanya tukang ya udah sering kerja di tempat-tempat yang bangunan kosong seperti ini, apalagi ini klaster baru, tetangga-tetangga juga bener-bener masih kosong banget gitu. Jadi ya udahlah, cuekin aja gitu kan. Udah seperti itu. Terus pengalaman yang kedua itu tuh menjelang maghrib, jadi mereka tuh lagi pada udah istirahat ya, karena udah waktunya udah selesai gitu kerjanya menjelang maghrib. Mereka tuh lagi di sini nih, di kamar aku ini. Kebetulan kan karena rumah kosong, jadi belum ada tirainya. Kebetulan di sebelah sana itu tuh jendela besar. Jadi tukang-tukang tuh lagi pada ngobrol, lagi pada ngopi gitu lah ya di sini. Dan terus tiba-tiba ada kayak sekelebat hitam gitu yang melintas di jendela gitu. Jadi mereka memang ngelihat semua gitu, terbang aja gitu. Karena kan kelihatan banget karena si jendelanya itu besar dan nggak ada gordennya sama sekali gitu. Jadi paling hanya itu sih kalau misalnya tukang-tukang aku itu. Dan yang paling gongnya itu yang ketiga, ada satu tukang yang itu tuh sebenarnya tuh masih ibaratnya masih deket banget sama keluarga aku, suka bantu di keluarga aku lah ya dari zaman dulu orang tua aku punya pabrik roti. Jadi anak ini itu lagi istirahat di kamar bawah. Di jam 12 kan biasanya tukang pada istirahat ya. Dia lagi istirahat di situ. Nah terus posisinya kamar itu ditutup dan gak ada orang juga. Itu dia lagi buka-buka status WhatsApp. Kebetulan yang lagi terbuka itu status WhatsApp aku gitu. Terus di kuping sebelah kanan atau kiri aku lupa, itu jelas banget kedengeran suara perempuan pakai bahasa Sunda. Itu tuh nanya, saha eta. Jadi kalau bahasa Indonesianya itu siapa itu. Jadi seakan-akan tuh kita lagi scroll status WhatsApp mungkin gitu ya. Terus ada orang nih di samping kita nanya itu siapa. Which is yang lagi dilihat sama si tukang ini adalah aku gitu, status aku. Itu tuh langsung dia merinding. Terus dia langsung keluar karena takutnya ada orang, takut ada mamahku atau gimana gitu. Ternyata tuh nggak ada sama sekali orang di situ. Itu jelas banget suaranya perempuan, katanya gitu. Kalau bapak aku itu kalau ketika lagi kontrol ke sini, terus kan suka bikin kopi karena tukangnya itu masih saudara gitu kan, masih saudara aku dari kampung. Terus suka ngopi gitu bapak aku, kopinya tuh biasanya ditaruhnya di kamar bawah itu. Nah itu tuh nggak tahu kenapa kalau lagi ngopi di sini katanya si gelasnya itu tumpah gitu loh posisinya. Dia nggak pecah tapi tumpah aja gitu kopinya gitu. Sampai bapak aku tuh kesel karena waktu itu tuh kopinya emang tinggal satu saset. Tinggal itu. Terus lagi pengen ngopi gitu kan. Tiba-tiba tumpah gitu sampai bapak aku tuh bilang kalau mau ya udah minum bareng-bareng aja, nggak usah sampai ditumpah-tumpahin gitu. Itu sih paling pengalaman dari tukang-tukang aku, karena aku itu kan mungkin banyak yang nggak tahu, jadi aku itu posisinya bisa seperti punya kunci gitu loh, mau membuka mata batin atau enggak gitu. Jadi selama kalau misalnya aku kontrol ke sini, karena aku ada bayi juga, jadi aku tuh nggak pernah ngebuka mata batin aku. Karena biasanya kalau misalnya ngebuka gitu ya, yang udah-udah, itu tuh ibaratnya tuh aku tuh magnet. Jadi mereka-mereka ini tuh langsung pada mendekat gitu ya. Ada yang mau cerita, ada yang mau apa-apa gitu. Dan aku tuh menghindari itu untuk energi aku tuh biar nggak capek. Karena kalau berkomunikasi sama makhluk yang seperti itu tuh jujur capek di badan banget gitu, kerasa banget kayak abis olahraga berat gitu ya. Terus juga aku takut ada efek ke anak aku yang kedua, waktu itu masih bayi gitu kan soalnya. Jadi aku sama sekali nggak tahu apapun yang ada di rumah ini dari pada saat pembangunan. Karena menurut aku sih kayak
yang balik lagi ya yang di awal gitu, ya udahlah kalau misalnya pun ada, kalau misalnya bisa dikondisikan ya udah nggak apa-apa, aku nggak akan mau ngusir ataupun apa gitu. Tapi kalau misalnya memang sudah keterlaluan, aku biasanya usir sih gitu. Jadi gongnya adalah ketika udah pindahan ya, namanya pindahan itu kan lama banget ya beres-beresinnya, debunya juga gitu kan. Jadi mungkin udah sekitar seminggu lah ya nempatin rumah di sini. Oke, aman-aman aja, nggak ada gangguan dari makhluk-makhluk seperti itu. Anak-anak aku juga happy-happy banget gitu. Bahkan semenjak di rumah ini anak-anak aku tuh tidurnya tuh udah terpisah dari aku gitu. Tidurnya ada di lantai 2, itu kan ada 2 kamar, jadi deket-deketan sih karena memang kondisinya rumah ini itu ya minimalis banget gitu secara space-nya juga. Jadi anak aku yang pertama tidurnya sama Mbak, waktu itu aku masih ada ART, dan aku sama baby sama suami aku. Lalu karena mama aku tuh bantuin banget kita pindahan ya, ngatur-ngatur posisi barang segala macam kayak gitu, mamaku nginep. Kebetulan jarak rumah mama ke aku tuh nggak begitu jauh, mungkin sekitar 15 menit, 20 menit lah ya. Jadi mamaku nginep, tidurnya di kamar bawah, karena kamar bawah itu untuk kamar tamu. Jadi tidur di kamar bawah sama bapak aku. Nah, terus ingat banget pagi-pagi mama aku tuh heboh karena dia mimpinya itu seperti nyata gitu. Jadi di area bawah itu kan hanya ada ruang tamu, terus ruang TV itu dibatas pakai sekat partisi gitu. Nah, terus lurusan dari ruang TV itu adalah dapur. Nah, terus di tengahnya itu di antara ruang TV dan dapur ya, itu tuh aku rencananya gitu tadinya mau bikin kayak kolam ikan kecil-kecilan yang udah jadi gitu loh. Jadi memang bentukannya itu lebih dekok ke dalam si lantainya gitu. Tapi dipikir-pikir lagi anakku masih baby, nanti kalau misalnya udah mulai berangkang gitu kayak ngeri gitu kalau misalnya ada kolam di situ, takut kesetrum atau apa gitu kan. Jadi ya udahlah, nggak usah ada gitu. Dan kalau misalnya sekarang posisinya di yang untuk tadinya kolam itu adalah kulkas gitu, karena pas banget space dekokannya itu masuk kulkas aku. Jadi kulkas aku di situ. Jadi kalian bisa sambil ini ya berimajinasi. Nanti juga aku akan masukin fotonya ya biar lebih jelas. Jadi mama aku tuh mimpi di area, aku bilangnya area kulkas ya. Di area kulkas ini di mimpi mama aku itu nggak ada rumah aku, tapi mama aku tuh kayak sadar gitu loh, oh ini tuh kalau posisi rumah, kalau posisinya rumah ini tuh ada di sini gitu, dia nyadar. Jadi posisi kulkas aku di mimpi mamaku itu adalah pohon yang besar banget gitu. Nah di situ tuh banyak perempuan, di bawah pohon itu tuh banyak perempuan yang kayak lagi nongkrong gitu, lagi ngobrol, terus banyak juga orang yang lalu lalang. Jadi kalau misalnya rumah posisinya lalu lalang dari rumahku ke belakang rumah aku, which is kan belakang rumah itu kan nempel ya, satu dinding sama rumah aku gitu ya. Jadi dia tuh bolak-balik ke situ gitu. Nah perempuan-perempuan ini tuh anehnya kata mama tuh pakaiannya seksi-seksi loh gitu, cerita ke aku. You can see gitu, baju tangan satu gitu, terus area punggungnya itu bajunya bolong. Mungkin ini kiasan kali ya. Nah mamaku sempat tanya kalian siapa gitu, karena mamaku itu nyadarnya ini adalah rumah anak saya gitu, kenapa ada kalian gitu. Nah mereka tuh cuma senyum, tapi senyumnya tuh senyum sinis gitu. Malah pas udah mau berakhir gitu mimpinya, mamaku tuh diperlihatkan punggung salah satu perempuan yang ada di situ tuh bolong gitu. Jadi bukan hanya bajunya yang bolong, tapi memang punggungnya bolong gitu. Mamaku tuh kaget gitu, terus nyampein ke aku karena
mamaku pengen tahu apa itu hanya mimpi atau memang realnya seperti itu gitu. Nah, dari mimpi mamaku itu aku kayak tertarik untuk membuka mata batin aku, karena takutnya aku nggak mau ada hal-hal yang mengganggu keluarga aku gitu. Jadi lebih baik ya udah, ini kan udah ditempatin juga rumahnya. Jadi kalau misalnya amit-amit ada yang hal-hal aneh, hal-hal yang nggak baik, aku bisa selesaiin dari sekarang gitu, pikir aku. Itu akhirnya aku bilang sama mama aku, nanti kalau misalnya emang udah agak renggang waktunya, senggang gitu ya, agak senggang waktunya, aku mau fokus dulu ya. Mamaku tuh udah paham gitu kalau misalnya aku mau ngelihat sesuatu gitu. Jadi aku mau buka dulu, tolong di handle anak-anak dulu gitu. Aku buka, ya akhirnya aku menemukanlah satu sosok. Pertamanya satu sosok nih, satu sosok perempuan. Ya memang itu yang ada di mimpi mamaku. Jadi dia jadi aku berkomunikasi ya. Aku berkomunikasi dengan perempuan ini. Perempuan ini bercerita akhirnya ke aku masa lalunya seperti apa, kenapa dia bisa meninggal, terus kenapa dia ada di kulkas aku ya, posisinya itu antara kulkas, dinding rumahku dan dinding rumah belakang aku gitu. Jadi memang dia menyebutnya namanya itu Sri gitu. Jadi dia ini perempuan muda, belum terlalu tua, lebih muda dari aku pada saat meninggal. Apa ya? Dia ini warga lokal, tapi pada saat dulu posisinya ya, flashbacknya tentang sosoknya Sri ini, dia tuh bisa dibilang kembang desa gitu kali ya, kembang desa karena cantik banget dan dia berbahasa Sunda. Jadi aku bisa menyimpulkan cerita tukang aku yang sedang scroll status WhatsApp aku dan di kuping yang ngedengar suara perempuan berbahasa Sunda, itu aku udah yakin banget ini adalah kelakuannya si Sri dan dia mengiyakan gitu. Karena menurut mereka ketika mereka ketemu sama manusia yang mungkin indigo seperti aku, mereka juga tahu gitu. Jadi kayak kita ini orang-orang yang indigo itu menurut mereka itu tuh kayak punya radar yang mereka tuh kalau misalnya ada di sekeliling kita itu tuh merasakan, oh orang ini tuh bisa, orang ini bisa gitu. Makanya buat orang-orang indigo yang masih ibaratnya belum punya kunci untuk mau tutup mata batinnya, terus mau buka mata batinnya, itu tuh berat banget. Karena aku pernah ada di posisi itu tuh bisa bikin kita itu sakit-sakitan karena energi kita tuh ketarik-tarik terus sama mereka kalau misalnya memang di sekeliling kita tuh banyak banget makhluk-makhluk halus gitu. Jadi gambaran di mimpi mamaku tuh 100% sama kayak apa yang aku lihat. Jadi memang di rumah aku itu ada satu pohon besar dan aku jadi flashback ketika aku melihat rumah ini belum dibangun, masih tanah luas. Aku melihat ada satu pohon yang kayak jadi pusat perhatian aku banget tuh, pohonnya gede banget gitu. Ternyata qadarullah pohonnya itu ada di rumah aku sendiri gitu. Tapi gak ganggu sih, maksudnya ya memang pohon ini tuh punya energi yang cukup besar karena memang dahulunya itu Sri ini tuh banyak banget laki-laki yang suka sama dia gitu, kayak pengen gitu ya jadi suaminya si Sri ini. Sampai ibaratnya orang-orang Belanda kayak gitu-gitu tuh juga ngejar-ngejar dia. Jadi ini tuh posisinya udah lama banget ya si cerita tentang si Sri ini gitu. Itu tuh banyak banget yang suka, sampai kecantikan dia itu menurut dia adalah menjadi ancaman untuk dirinya sendiri gitu.
Jadi ada waktu itu tuh ada satu cowok yang kayak nggak ikhlas gitu loh kalau misalnya Sri ini tuh sampai jatuh ke tangan laki-laki lain. Jadi dia maunya tuh Sri itu sama dia, tapi Srinya ini pada saat itu tuh karena masih muda gitu, masih belum memikirkan untuk menikah dan gimana-gimana gitu, masih pengen main-main sama temen-temennya gitu. Nah, terus satu laki-laki ini tuh kayak daripada Sri ini ke laki-laki lain, dia nggak bisa terima tentang itu, lebih baik Srinya itu dibunuh gitu. Jadi sebelum dibunuh sempat dilakukan pelecehan seksual juga, terus dibunuh. Dan dibunuhnya itu tepat di pohon besar ini gitu. Karena kan yang aku lihat memang ilalangnya itu tinggi-tinggi banget, tapi pohon ini tuh luar biasa besar banget sampai akarnya itu kayak pohon tua gitu loh, akarnya tuh kemana-mana gitu. Sri ditemukan meninggal itu ya di area itu sekitaran pohon gitu. Balik lagi ya, dalam Islam itu kan tidak ada yang namanya setan ya. Sepengetahuan aku, adanya yaitu jin korin. Jadi ketika yang menyampaikan ini ke aku, yang dia mengaku-ngaku dia Sri, menurut aku ini adalah jin korin yang mungkin menyerap energinya si Sri itu ketika dari masa hidupnya sampai Sri itu meninggal gitu. Jadi aku minta maaf banget kalau misalnya memang konten aku ini kalian ada yang nggak percaya ataupun mungkin ada yang percaya, itu balik lagi ke kalian masing-masing ya. Aku memang gak pernah mau banget sharing ataupun cerita pengalaman yang udah pernah aku laluin dari aku TK, karena aku bisa seperti itu dari aku TK gitu sampai detik ini. Aku gak pernah mau banget sharing cerita yang dibuat-buat gitu. Jadi memang aku mohon maaf banget kalau misalnya ada yang kurang berkenan gitu ya untuk konten misteri aku gitu. Penampakan Sri ya, mungkin banyak yang nanya Sri itu tuh kuntilanak atau gimana sih penampakannya gitu secara visualnya. Aku tuh ngelihat Sri tuh nggak ada takut-takutnya sama sekali, karena dia beneran cantik untuk nampilin ke aku ya. Dia cantik. Terus kan biasanya kalau misalnya gambaran-gambaran kayak kuntilanak gitu kan bajunya lusuh gitu ya, baju putih lusuh gitu kan. Nah kalau Sri ini tuh bajunya itu banyak rendanya gitu loh, justru kayak baju-baju putihnya orang-orang Belanda gitu, ada lace-lace-nya, terus si kerahnya juga kerah kelihatan gitu aksennya, kerahnya itu kayak kerah Shanghai ya, yang berdiri gitu. Terus rambutnya panjang, dan dia senang banget nemenin suami aku kalau lembur. Tapi aku nggak pernah cerita sama suami aku, karena suami aku awalnya itu penakut, tapi lama-lama udah terbiasa mungkin ya, punya istri kayak aku kayak gini, jadi sering ada hal-hal gaib di sekitar kita gitu. Jadi orang-orang yang di sekitar aku tuh udah biasa banget dengan hal-hal yang kayak gini gitu, kecuali jangan nampakin aja sih. Jadi si Sri ini tuh suka nemenin suami aku kalau misalnya lagi ngerjain lembur di rumah gitu ya, ngerjain kerjaan di rumah, dia suka nemenin di area kerja suami aku. Terus areanya Sri itu ada di dapur, jadi di lantai 1. Dia itu biasa di dapur, di kamar mandi lantai 1, hanya di itu sih, karena memang kan posisi si pohonnya itu di lantai 1 ya, di kulkas aku yang memang deket banget sama dapur gitu. Jadi memang dia yang lalu lalang di situ aja sih kalau misalnya Sri. Tapi ada cerita siang-siang anak aku yang pertama itu teriak, nangis, kejer, lari gara-gara ngelihat Sri. Tapi mungkin pada saat anak aku ngelihat, posisinya Srinya itu lagi nggak enak dilihat gitu ya mukanya, karena memang anak aku yang pertama itu sepertinya
akan seperti aku ya, dia bisa melihat yang kayak gitu. Dan aku cross check pun apa yang dia lihat sama seperti yang aku lihat gitu. Berarti memang tidak mengada-ngada, anak kecil mengada-ngada ngelihat setan gitu. Ternyata ya memang dia melihat gitu. Nah jadi di atasnya dapur aku itu kan dak-dakan gitu ya. Terus di atasnya itu memang itu area aku taruh kayak lemari sepatu kayak gitu ya, lemari-lemari, terus meja kerja suami. Itu tuh siang hari anak aku tuh mau ngambil, entah mau ngambil sendal atau apa, pokoknya ke lemari-lemari itu ya di area. Jadi kan kayak lorong gitu, itu isinya lemari-lemari. Jadi dia mau ke situ. Anak aku tuh pemberani banget, bahkan sampai ngambil mainan di lantai 3 aja dia sendirian tuh berani gitu. Jadi posisinya tuh kan lampunya mati gitu ya, gelap. Anak aku ke situ mau ngambil sepatu dan dia belum nyampe lemarinya itu dia udah teriak lari kencang ke kamar aku. Posisinya aku lagi di kamar gitu, terus dia meluk, tapi nangisnya itu campur kayak ketawa gitu loh. Jadi nggak tahu, dia mungkin kayak kaget doang gitu. Aku tanya kan, kenapa kak gitu. Itu si Sri, jadi dia udah mengenal Sri kan. Itu si Sri, tapi bilangin dong bunda, Srinya jangan nampakin mukanya kayak gitu, aku kaget, aku takut gitu. Kenapa emangnya gitu. Iya, si Srinya kelihatannya cuman dari kepala sampai dadanya gitu, jadi nggak kelihatan bawahnya gitu. Nah terus oke, nanti bunda bilang gitu. Aku bilang sejak saat itu anak aku nggak pernah mau lagi kalau ke area lorong yang isinya lemari sepatu apa dia pasti minta tolong untuk ambilin gitu. Dia nggak pernah mau ke situ lagi karena mungkin kaget mungkin ya, kalau anak sekecil itu. Waktu itu usianya masih TK sih kayaknya. Iya, TK atau belum sekolah justru. Itu ngeliat itu. Karena anak aku udah warning ke aku untuk mengingatkan Sri, jadi memang aku itu tegas untuk ke makhluk-makhluk seperti itu gitu. Jadi aku berkomunikasi lagi sama Sri untuk nggak mengganggu, nggak menampakkan ke semua yang tinggal di rumah ini gitu. Jadi kalau misalnya mau cerita, mau apa-apa cukup sama aku, tapi nggak perlu menampakkan apalagi ke anak-anak aku. Nah di situ Srinya ini kayak baru merasakan energi kuatnya aku gitu. Jadi dia agak takut gitu. Dan dia ternyata dia itu nggak maksud nakut-nakutin anak aku. Posisinya pada saat itu adalah si Sri itu tuh lagi duduk di apa, kulkas aku itu kan dulu kan belum pindah di deket TV ya. Kulkas aku masih posisinya di dapur. Si Sri itu lagi duduk di kulkas posisinya. Jadi gimana ya, dari dada ke atas tuh memang dia itu kayak tembus gitu loh, tembus ke dak-dakan gitu ke lantai 2 yang which is anak aku ngeliat. Sebenarnya dia ya duduk, sebenarnya lagi duduk katanya kayak gitu menurut pengakuan dia gitu. Nah Sri ini tuh paling sebel sama aku karena dia nggak suka sama kalau misalnya aku sering ngaji kayak gitu. Dia nggak suka, dia pasti pergi dulu nih dari rumah ini, terus nanti kalau aku selesai dia kembali lagi gitu ya. Cuman kalau misalnya rusuh apa gimana gitu tuh enggak ya. Kalau si Sri tuh lebih ke dia tuh nggak suka berisik gitu. Jadi kondisi rumah itu dia nggak suka kalau misalnya ada setel musik berisik gitu. Aku nggak tahu ya. Kalian bisa lihat nggak sih itu di belakang ada TV? Tadi TV aku mati. Ini TV-nya nyala. Ini nggak dibuat-buat ya. Aku juga kaget. Sementara remote-nya itu di depan aku. Mungkin dia mau masuk kali ya, mau in frame. Ini baru banget aku mau ceritain tentang keusilannya Sri sama TV, tapi ini TV aku udah nyala sendiri. Ini bonus aja sih berarti. Dia mau
in frame. Biar aku fokus, kita matiin dulu aja. Next. Kaget banget loh, remote-nya ada di depan aku. Depan aku ini meja rias, remote-nya ada di depan. Kenapa TV-nya nyala? Oke Sri, kalau kamu mau in frame di YouTube aku, ya begini. Jadi aku nggak perlu ini ya, nggak perlu cerita panjang lebar. Gini bentuk keusilannya. Nanti aku mau lihat sih di detik berapa TV aku nyala, karena kelihatan kan ya, gitu tuh kelihatan. Oke. Aduh, aku jadi buyar. Jadi aku mau cerita, justru Sri ini kan nggak suka dengerin musik kenceng-kenceng. Sementara dulu mbak aku itu kalau misalnya masak suka dengerin musik lewat handphone. Nah paling keusilannya tuh cuma sering kayak di dapur itu bunyi peralatan dapur ya gitu. Terus kadang adik aku kalau misalnya posisinya lagi main ke rumah aku nonton TV, terus kan dia suka kayak nonton setan tuh, misteri, terus atau musik kenceng-kenceng. Itu paling misalnya di meja minibar aku tuh ada gelas gitu ya, bekas minum, itu nanti gelasnya bergeser gitu sih menurut pengakuan adik aku, mbak aku gitu. Usilnya hanya itu gitu ya, mungkin ya cara dia untuk mengingatkan gitu. Nah kalau aku pernah, aku lagi tag video untuk unboxing belanjaan, aku kayaknya masih nyimpen videonya itu. Jadi aku lagi unboxing, lagi tata-tata belanja bulanan aku. Posisinya di situ anak-anak lagi main di lantai 2. Aku di lantai 1 itu cuma sama pembantu, sama mbak aku. Mbak aku lagi tidur siang di sofa ruang tamu gitu. Posisinya karena aku lagi bikin konten gitu kan, TV aku matiin dong otomatis. Jadi aku fokus kan, kalau lagi bikin video itu kan fokus gitu kan. Lagi masukin nih ke kabinet di kitchen set, terus tiba-tiba mungkin ini udah agak lama gitu, tapi aku kayak baru tersadar gitu, kok TV nyala gitu. Sementara aku lihat ke sofa di ruang TV itu nggak ada anak-anak gitu, nggak ada yang nonton. Terus aku lihat ke TV-nya, loh kok ini lagu zaman dulu, lagunya tuh lagu apa aku nggak tahu, zaman dulu banget. Itu ada videonya, nanti kalau misalnya masih ada aku masukin gitu ya, kalian bisa dengerin gitu lagu apa itu, aku juga nggak tahu. Nah aku pikir oh mungkin mbak aku udah bangun nih, karena kalau dari dapur itu nggak bisa ngelihat ke ruang tamu gitu, karena dia tuh lurusannya tuh sama ruang TV. Oh mungkin mbak aku udah bangun nih, dia yang nyetel, karena sekatnya dari ruang tamu ke ruang TV itu kan hanya partisi rak-rak, ada selak-selaknya gitu loh, masih bisa lah nyalain TV kalau dia pegang remote-nya gitu, pikir aku. Jadi aku lanjut aja lah, nanti diedit aja nih suaranya, di mute aja gitu. Nah terus udah lama kok makin kenceng suaranya gitu, kok ganggu banget gitu. Nah terus aku lihat akhirnya kan ke ruang tamu, mbak aku masih tidur. Akhirnya aku matiin tuh TV kayak gini, kayak barusan gini. Cuma kalau barusan masih agak mending ya, dia cuma nyalain aja gitu udah. Kalau ini tuh YouTube gitu, YouTube dan lagu. Kalaupun memang TV-nya itu sebelumnya itu dengerin lagu ini tuh kayaknya nggak mungkin, karena sebelumnya itu yang nonton anak aku nonton YouTube-nya YouTube Kids ya, YouTube anak-anak gitu tuh nggak mungkin. Nah terus udah selesai lah ya, terus mbak aku ngomong ke aku, mbak tadi dengerin lagu apa sih? Bukannya lagi bikin konten. Jadi ART aku tuh manggil aku mbak kan. Loh aku bilang, aku juga bingung itu kenapa TV tiba-tiba nyala, kirain kamu yang nyalain, aku bilang kayak gitu. Enggak loh, aku tuh lagi tidur tuh kedengeran gitu, karena emang kencang suaranya gitu. Ini mbak lagi dengerin lagu apa gitu. Lagunya tuh lagu jadul gitu deh, aku nggak tahu itu lagu apa. Mungkin kalau yang tahu tuh lagu-lagu zaman dulu boleh di komen deh itu lagu apa, aku nggak tahu.
itu tuh kalau misalnya bikin konten, yang namanya bikin konten itu kan pasti lama ya. Nah dia tuh nggak suka banget kayak berdampingan gitu loh sama aku. Jadi dia tuh nggak mau lama-lama aku tuh di dapur gitu. Itu secara nggak langsung tuh cara dia ngusir aku waktu aku bikin konten gitu. Dan aku tuh orangnya cuek ya kalau misalnya sama hal-hal yang seperti itu, ketika masih ya menurut aku masih biasa aja gitu kayak gini gitu ya, nyalain TV ya, aku paling bilang nggak usah usil. Aku ngomong langsung nggak usah usil gitu. Ya paling gitu aja. Kecuali kalau misalnya udah mengganggu gitu, nampakin ke orang-orang gitu kan, takutnya orang tuh jadi takut gitu kan mau kesini gitu atau gimana. Itu tuh nggak sih, kalau misalnya si Sri itu terusilnya menurut aku itu pada saat aku bikin konten. Terus yang kedua adalah pada saat aku renov. Jadi itu aku ada renov kamar mandi bawah sama renov kamar mandi atas. Renov kamar mandi bawah itu karena posisinya si lantai itu ternyata nggak landai gitu loh. Jadi si air tuh ada ngembeng. Jadi mau nggak mau harus dibongkar keramik kan. Ya udahlah, daripada sayang gitu, renov kamar mandi bawah aja, aku mau kamar mandi atas karena pengen ganti keramiknya juga, keramik dinding sama keramik bawah gitu, keramik lantai. Ya udah tuh akhirnya manggil tukang. Alhamdulillah tukangnya nggak diganggu kali ini. Cuma kita yang seperti diteror sama si istri. Jadi karena si istri itu tuh kalau nggak di kamar mandi bawah ya di dapur, ya di area TV itulah ya, di lantai 1 lah pokoknya, dia penguasa lantai 1 gitu aku bilangnya. Itu tuh yang pertama dibongkar itu kalau nggak salah kamar mandi bawah dulu, karena kan aku pengen jangan dibongkar dua-duanya gitu ya, biar salah satu masih bisa dipakai. Aku lupa di yang mana duluan gitu ya, kamar mandi bawah atau kamar mandi atas duluan gitu. Tapi yang jelas ketika kamar mandi bawah itu dibongkar malam-malam sekitar jam 10-an gitu, aku nemenin anak-anak dulu kan, seperti biasa aku nemenin anak-anak di kamar anak-anak untuk tidur. Di situ tuh ada anak-anak aku, ada mbak aku, ada aku. Posisinya kan di kamar anak aku itu kasurnya itu yang atas bawah gitu ya, yang sorong gitu. Jadi aku di kasur atas sama anak aku yang kedua, mbak aku di kasur bawah sama anak aku yang pertama. Di kamar anak itu ada jendela kayak L gitu, jendela sudut. Dan di kamar aku ini ada balkon kecil cuma buat satu orang gitulah muatnya gitu. Itu jelas sejelas-jelasnya suara perempuan nangis di balkon aku ini, tapi terdengar gitu loh sampai kamar anak-anak. Tuh nangisnya tuh yang benar-benar sedih banget gitu, kayak yang kehilangan apa gitu ya, sedih, pokoknya sedih banget. Dan itu lumayan lama. Jadi pikir aku ya aku doang gitu yang denger, jadi ya udahlah biasa aja gitu, aku nggak ada ngomong ke mbak aku karena aku pikir takutnya si mbak jadi takut gitu. Ya udah aku diem aja sampai akhirnya mbak aku ngomong, mbak denger nggak ada suara orang nangis, kayaknya suaranya deket, kayaknya di balkon deh gitu. Nah aku akhirnya tersadar, oh ternyata bukan cuma aku nih yang denger, ternyata orang awam kayak mbak aku pun itu denger gitu. Itu tuh udah agak lama tapi kita kayak diem-dieman gitu loh, antara aku dan mbak aku tuh diem-dieman, dipikir nggak saling denger gitu. Ternyata aku bilang, kamu denger juga gitu? Ya mbak, suaranya jelas banget gitu. Itu tuh masih nangis, kita lagi ngomongin itu tuh masih nangis gitu. Terus aku bilang, coba deh kita panggil suami aku gitu. Aku panggil, itu tiba-tiba suaranya berhenti pas suami aku masuk ke kamar anak-anak gitu. Aku cuma bilang, kenapa sih, udah malam loh, nangis-nangis kayak gini berisik. Aku cuma ngomong kayak gitu aja gitu. Cuma ya kayak selayaknya ke orang gitu, ke manusia gitu ngomongnya. Dia juga paham kok kalau misalnya kita komunikasikan seperti itu. Itu aja sih yang paling ganggu ya. Jadi
Dia tuh nangis mungkin kan karena kamar mandinya dibongkar, itu berapa hari kan, lumayan lama ya, tempat tinggalnya gitulah ya. Sebenarnya kan dibagusin gitu loh, Sri. Di-upgrade, harusnya kamu seneng. Gitu. Ini juga ada terkait TV lagi. Jadi kayaknya dia tuh berkomunikasi sama kita tuh senangnya tuh ngotak-ngatik TV gitu ya. Ini aku lupa banget, mbak aku udah keluar atau belum gitu ya. Pokoknya seingat aku ini jam 10-an malam. Sebelumnya kita memang abis nonton TV di bawah sama anak-anak juga. Cuman kan setiap jam 9 anak-anak tuh udah harus masuk kamar. Jadi ya udah aku temenin anak-anak di kamar anak-anak. Nah, terus lagi ngobrol-ngobrol gitu sama anak-anak, suami aku lagi di kamar mandi. Itu tuh kita kayak ngedenger suara TV di bawah masih nyala gitu. Loh, kok seingat aku udah dimatiin gitu. Terus akhirnya ngeliat ke bawah sama suami aku, ternyata memang TV-nya masih nyala gitu. Dan posisi nyalanya itu TV-nya itu di YouTube gitu, bukan TV ya, di YouTube gitu. Oke, akhirnya dimatiin kan, ya udahlah mungkin konslet atau apa gitu ya, remote-nya. Terus ya udah kita naik lagi ke kamar gitu. Suami aku naik lagi ke kamar. Belum sampai kamar anak-anak, itu TV nyala lagi gitu. Kok nyala lagi sih? Ini rusak apa gimana remote-nya gitu kan. Pokoknya itu ada bolak-balik sekitar 3-4 kali, sampai akhirnya aku capek kan, aku marah gitu. Aku tuh kalau sama seperti itu, kalau misalnya dipermainkan sama mereka gitu tuh, aku tuh marahnya tuh bener-bener marah gitu. Aku marah banget. Akhirnya aku turun, terus aku bilang sama suami aku, cabut aja stop kontaknya. Karena yang beberapa kalinya tuh, yang ketiga kali apa gimana, si baterai remote tuh udah dicabut sama suami aku, itu masih tetap nyala TV-nya. Sampai akhirnya dicabut stop kontaknya, dan udah nggak nyala lagi sampai pagi. Itu tuh sampai apaan sih maksudnya, mau ngapain gitu, ganggu-ganggu istirahat kan, udah jamnya istirahat. Menurut aku sih itu yang terusilnya dia gitu. Baterainya dicopot, terus nyala lagi. Masih pengen nonton TV kali. Udah copot baterainya. Nih, copot nih ya. Terus nanti kalau kita ke atas nyala lagi. PR banget. Iya. Dan nyala lagi. Kita belum nyampe atas. Iya. Udah nyala lagi. Bun, bagaimana kalau kita punya ide? Padahal baterainya udah dicopot. Kita punya ide, kita bergadang. Iya. Kita bergadang. Dicabut aja itunya, stop kontaknya. Ya.